Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewangga dengan NIM akhir 039 Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar barang IS atau investasi saving dan pasar uang LM atau liquidity pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampuh Bapak Zulkarnain M.Si. Baik, di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, pengertian model IS LM, kedua pasar barang IS dalam ekonomi konvensional, ketiga pasar barang S dalam perspektif ekonomi Islam, keempat pasar uang LM dalam ekonomi konvensional, kelima pasar uang LM dalam perspektif ekonomi Islam, keenam keseimbangan IS LM dalam perspektif ekonomi Islam, ketujuh peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekonomi, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian model IS dan LM. Model IS dan LM adalah kerangka analisis makroekonomi yang digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara pasar barang IS dan pasar uang LM dalam suatu perekonomian. Dalam perspektif ekonomi Islam, model ini dipahami sebagai alat analisis yang disesuaikan dengan prinsip syariah, terutama larangan riba, keterkaitan sektor moneter dengan sektor real, serta tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pasar barang IS dalam ekonomi konvensional. Pasar barang dalam ekonomi konvensional direpresentasi oleh kurva IS yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga. Keseimbangan ini terjadi ketika output yang dihasilkan perekonomian sama dengan permintaan agregat yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dalam sistem konvensional, investasi sangat bergantung pada tingkat bunga karena bunga dianggap sebagai biaya penggunaan modal. Semakin rendah tingkat bunga, semakin besar dorongan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, sehingga pendapatan nasional meningkat. Sebaliknya, kenaikan tingkat bunga akan menurunkan investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan ketiga, yaitu pasar barang IS dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi di dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar barang tidak didasarkan pada mekanisme bunga, melainkan pada aktivitas sektor real dan sistem bagi hasil. Investasi dilakukan melalui skema syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil. Kurva IS dalam perspektif Islam mencerminkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat investasi real yang produktif. Investasi diarahkan untuk kegiatan yang halal, bermanfaat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan finansial semata. Dengan demikian, keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga, melainkan oleh kinerja sektor real dan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu pasar uang LM dalam ekonomi konvensional. Jadi pasar uang dalam ekonomi konvensional digambarkan melalui kurva LM yang menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang dipengaruhi oleh kebutuhan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi, sementara penawaran uang ditentukan oleh kebijakan bank sentral. Tingkat bunga memainkan peran penting dalam pasar uang karena menjadi insentif bagi masyarakat untuk memegang uang atau menyimpannya dalam instrumen keuangan. Perubahan kebijakan moneter yang memengaruhi suku bunga akan berdampak langsung pada keseimbangan pasar uang dan pendapatan nasional. Selanjutnya pada pembahasan yang kelima, yaitu pasar uang LM dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, uang dipandang semata-mata sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, mekanisme pasar uang tidak didasarkan pada bunga. Permintaan uang dalam sistem Islam lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan transaksi dan aktivitas ekonomi real, sedangkan motif spekulasi ditekan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan gharar. Instrumen moneter yang digunakan bersifat syariah, seperti zakat, sukuk, dan pembiayaan tanpa bunga, yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Selanjutnya poin pembahasan yang keenam, yaitu keseimbangan IS dan LM dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi keseimbangan IS dan LM dalam ekonomi Islam terjadi ketika sektor real dan sektor moneter berjalan selaras dan saling mendukung. Titik keseimbangan ini mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil, produktif,
dan adil. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering memisahkan sektor moneter dari sektor real, ekonomi Islam menekankan bahwa uang harus mengalir ke kegiatan produktif sehingga pertumbuhan ekonomi bersifat nyata dan berkelanjutan. Keseimbangan ini tidak hanya diukur dari stabilitas pendapatan dan likuiditas, tetapi juga dari tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi. Adapun pembahasan yang ketujuh mengenai peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan IS dan LM. Jadi pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki peran aktif dalam menjaga keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Peran ini dijalankan melalui kebijakan fiskal syariah yang mencakup pengelolaan zakat, pajak yang adil, dan belanja publik yang produktif. Selain itu, pemerintah bertugas mengawasi pasar untuk mencegah praktik monopoli, penimbunan, dan spekulasi yang dapat merusak keseimbangan ekonomi. Dengan peran tersebut, pemerintah diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya model IS dan LM tetap relevan digunakan dalam analisis makroekonomi Islam selama disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan pasar barang dan pasar uang tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Baik. Itulah penjelasan saya mengenai keseimbangan pasar barang IS dan pasar uang LM dalam perspektif ekonomi Islam. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.